Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Maju. Selamat siang Pak Edward, Sungono Sarjana Komputer dan Magister Komputer, dan selamat siang juga kepada teman-teman saya. Jadi saya di sini akan menyelesaikan tugas program saya yaitu tentang operasi sistem atau sistem operasi. Nah, sistem operasi atau perangkat lunak dasar yang menjadi jembatan antara pengguna perangkat keras komputer. Nah, fungsi sistem ini dia sebagai penghubung utama antara perangkat lunak dan perangkat keras, serta mengelola sumber daya komputer secara efisien, yang dimana ada berbagai macam ya pasti fungsi sistem operasi ini teman-teman. Yang pertama itu adalah starting computers dan perangkat mobile. Itu ada booting, cold boot, dan warm boot. Mungkin saya akan menjelaskan tentang booting dan cold boot ataupun warm boot, sorry. Cold boot itu adalah menyalakan komputer dari mati ya, dari keadaan mati sehingga hidup itu disebut cold boot. Sedangkan warm boot itu adalah menyalakan ulang atau restart komputer. Jadi saat kita ada tombol itu dia di bagian Windows itu bisa diketik restart, itu biasanya disebut sebagai warm boot. Nah, lalu ada sleep mode versus hibernasi. Yang dimana sleep mode ini keadaan komputer mati, namun tidak sepenuhnya mati. Masih banyak perangkat, maaf, masih banyak program-program berjalan di latar belakangnya teman-teman. Jadi kita cuma tekan tombol apa saja, dia bisa hidup lagi. Berbeda dengan hibernasi, sesuai namanya hibernasi, dia mati tapi itu agak lama, namun sistem yang itu dia tidak berjalan secara di background, tidak berjalan di latar belakang sistemnya. Lalu ada di sini UI atau User Interface. Itu ada 5. Yang pertama ada Graphical User Interface atau GUI. Yang kedua ada Command Line Interface atau CLI. Yang ketiga ada Text-Based User Interface atau TUI. Yang keempat ada Voice User Interface atau VUI. Dan yang terakhir ada Virtual Reality User Interface atau VRI. Nah, yang dimana Graphical User Interface GUI ini sesuai namanya yaitu grafik itu menggunakan icon dan mouse. Sedangkan command line interface atau CLI itu menggunakan perintah teks. Beda, command di sini itu adalah pemerintahan, commander. Nah, sedangkan di sini text-based user interface atau TUI, sesuai namanya itu teks, dia tampilannya berbasis teks. Nah, untuk yang keempat, voice user interface atau VUI, sesuai namanya juga teman-teman, voice itu artinya menggunakan suara. Dan yang terakhir, virtual reality user interface atau VRI itu menggunakan teknologi virtual reality. Kalau teman-teman lihat itu yang pakai kacamata gitu, itu biasanya menggunakan VRI. Nah, untuk UX atau user experience itu adalah pengalaman penggunaan saat menggunakan suatu produk digital. Kita lanjut lagi ke managing program, yang dimana cara sistem operasi yang mengatur program-program yang sedang berjalan di komputer atau HP. Contohnya itu, saat kita menjalankan banyak program sekaligus, sistem operasi akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu foreground program dan background program. Yang dimana foreground program ini, sesuai namanya foreground itu tampilannya di awal, ya tampilan display sekarang ini. Ini bisa kita sebut sebagai foreground, dia berjalan di layar langsung. Sedangkan background itu berjalan di latar belakang, sesuai namanya background. Untuk ada lagi ini bagian single tasking dan versus multitasking. Sesuai namanya teman-teman, single artinya sendiri dan multi itu banyak. Single tasking itu adalah sistem operasi yang hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Berbeda dengan multitasking yang bisa menjalankan lebih dari satu program namun dengan waktu yang sama. Untuk managing memory, proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori atau RAM agar kinerja komputer atau perangkat tetap optimal. Nah, seperti yang kita ketahui di sini kerjanya RAM ini yaitu menjadi memori utama di komputer, tempat penyimpanan sementara data dan instruksi digunakan saat program sedang dijalankan,
Dan saat prosesor bekerja, data dan instruksi diambil dari RAM. Nah, cara sistemnya itu bekerja, itu dia mengalokasikan memori untuk program yang berjalan. Yang kedua, memantau isi memori selama program digunakan. Yang ketiga, melepaskan memori jika program sudah ditutup. Jika banyak aplikasi yang berjalan bersamaan, RAM bisa penuh dan mengakibatkan komputer ataupun HP kita nge-lag. Jadi kalau kita lihat itu teman-teman yang mereka yang punya HP-nya dia di RAM 2 bermain game FF, ML, itu dia mereka nggak sanggup lagi. HP-nya bakalan nge-freeze ataupun nge-lag saat bermain game. Jadi lanjut ke virtual memory. Dan sini virtual memory ini bisa kita ambil dari memori tambahan yang diambil dari hard drive ataupun flash drive. Dan itu yang kedua digunakan saat RAM tidak mencukupi. Jadi saat kita tidak RAM kita tidak mencukupi, maka kita menggunakan virtual memory. Sebagian data dipindahkan dari RAM ke hard drive. Nah, itu ada swipe file dan paging, yang dimana swipe file itu adalah area di hard drive yang dipakai secara virtual memory. Sedangkan paging itu proses tukar menukar data antara RAM dan hard drive. Lalu yang terakhir, page itu adalah potongan data yang dipindahkan. Nah, ada di sini teman-teman dampak RAM penuh. Dampak RAM penuh, sistem operasi menggunakan virtual memory, baru itu perangkat menjadi lambat. Yang saya bilang tadi teman-teman, mereka yang RAM-nya penuh itu perangkatnya bakal nge-lag ataupun lambat kinerjanya itu. Bisa nge-freeze ataupun nge-frame parah dan bahkan bisa panas atau meledak ya teman-teman. Karena HP-nya tidak sanggup lagi beroperasi karena RAM-nya itu sudah penuh. Lanjut ke modern aplikasi, itu adalah perkembangan aplikasi-aplikasi zaman sekarang dan memudahkan untuk memperolehnya. Kita ambil contohnya seperti Zoom lah ya. Ada banyak sekali ya sekarang aplikasi-aplikasi selain Zoom yang bisa melakukan komunikasi. Seperti sekarang bisa memberikan informasi ataupun data kepada orang lain melalui video call ataupun voice call ya teman-teman. Ya, seperti WA, IG, Zoom, bahkan bisa Google Meet ya. Lanjut lagi ke server operasi sistem. Nah, ini adalah sistem operasi multi-user yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan bagaimana banyak pengguna dapat mengakses serta berbagi sumber daya dalam sebuah jaringan. Kita ambil contohnya seperti Windows Server, macOS Server, Unix, dan Linux. Mungkin segitu perpaparan materi dari saya terkait ini ya teman-teman. Jadi tentang RAM-RAM ini tentang masih sistem. Jadi, dan jika saya salah kata ataupun kurang, saya minta maaf. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada dosen penghapus saya, Pak Edward Suwono, Sarjana Komputer dan Magister Komputer. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.